Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang hatinya lembut, pikirannya tenang, dan jiwanya sedang mencari cahaya. Selamat datang kembali di Shifaul Qalbi, tempat hati-hati yang sedang haus kebenaran menepi sejenak untuk menenangkan batin. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu, dan memberi ruang di dalam dirimu untuk menerima pesan dari langit. Karena video ini, bukan kamu yang memilih, tapi hatimu yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Dan kita tahu persis, dalam hidup ini tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bahkan jatuhnya daun pun ada catatannya. Maka hadirnya kamu di sini bukan iseng, bukan sekadar scroll biasa. Tapi mungkin ini sinyal lembut dari langit. Isyarat dari Sang Maha Lembut yang sedang ingin berbicara lewat sepotong nasihat yang kamu butuhkan hari ini. Kalau kamu merasakan sesuatu bergerak di dadamu saat ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika tapi terasa sangat nyata, ketik angka 77 di komentar. Itu angka kita, angka simbolik untuk mengalirkan energi positif dan niat baik kita bersama. Karena bisa jadi, niat sederhana dari satu orang akan menyulut cahaya bagi ribuan hati lainnya. Sahabat Ashifa, ada satu masa dalam hidup manusia yang disebut sebagai batas senja. Bukan masa tua, tapi bukan juga muda. Sebuah fase yang menandai bahwa dunia tidak bisa lagi dikejar dengan tenaga seperti dulu. Usia 50. Usia di mana dada mulai sesak bukan karena fisik, tapi karena beban renungan. Mata yang mulai rabun tapi hati justru mulai terang. Langkah yang makin lambat tapi pikiran makin dalam. Usia 50 bukan tentang pensiun atau pasrah, tapi tentang panggilan khusus dari langit. Seolah Allah berbisik, "Wahai hambaku, ini waktumu untuk kembali mempersiapkan perjumpaan." Kenapa usia 50 begitu istimewa dalam Islam? Karena itu bukan angka biasa. Rasulullah wafat di usia 63. Maka jika kita sudah mencapai angka 50, artinya kita sudah masuk fase penantian terakhir. Dan setiap detiknya, setiap hembusan napasnya, punya nilai yang lebih besar dari sekadar angka usia. Ibnul Jauzi pernah berkata, jika engkau telah mencapai usia 50 tahun, maka bersiaplah. Waktumu mungkin tidak banyak, tapi pahalamu bisa sangat besar jika engkau mengisinya dengan kebaikan yang benar. Karena itu, jangan heran jika usia ini sering disebut oleh para ulama sebagai usia titik balik langit. Sebuah titik di mana kehidupan dunia mulai mengecil, dan kehidupan akhirat mulai terasa dekat. Jika dulu kita berlari mengejar dunia, maka sekarang saatnya berlari mengejar ampunan. Dan disinilah letaknya pesan penting video ini. Karena bagi mereka yang sudah masuk usia 50, ada 3 surah istimewa yang jika dibaca setelah maghrib, akan menjadi pelindung, pembela, dan bahkan saksi di padang mahsyar. Bukan sekadar bacaan pengisi waktu, tapi ayat-ayat pilihan yang dijadikan perisai oleh para salafus sholih. Ayat-ayat yang tidak hanya menguatkan saat hidup, tapi juga menemani saat mati. Bayangkan nanti, saat tubuh kita terbaring tak berdaya, saat dunia sudah tidak bisa digenggam, ketika mulut kita dikunci, dan hanya amal yang bicara. Lalu datang satu suara yang berkata, "Aku yang dibacanya setiap malam, aku akan membelanya." Dan suara itu datang dari surah yang engkau lantunkan dalam sepi malam setelah maghrib. Surah yang dulu kamu anggap biasa, tapi ternyata sangat luar biasa di sisi langit. Sahabat Ashifa yang hatinya sedang mencari bekal. Kalau hari ini kamu sudah memasuki usia 50, atau mungkin orang tuamu, pasanganmu, atau kakakmu, maka video ini bukan hanya informasi, tapi mungkin ini peringatan lembut. Sebuah pesan kecil yang dikirim untuk menyadarkan, bahwa masih ada jalan cepat untuk meraih rahmat. Masih ada peluang besar untuk mengejar pahala yang berlipat ganda. Dan peluang itu terletak di 3 surah yang akan kita bahas tuntas di video ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kembali ke titik dasarnya. Kenapa setelah maghrib? Kenapa bukan subuh atau zuhur? Waktu maghrib dalam Islam bukan sekadar waktu sholat, tapi simbol peralihan. Saat cahaya matahari tenggelam dan dunia mulai memeluk malam. Dalam banyak riwayat disebutkan, waktu maghrib adalah waktu singkat yang penuh rahmat. Bahkan syaitan pun mulai menyebar saat matahari tenggelam, karena ia tahu waktu ini sangat penting. Rasulullah pernah bersabda, "Tahanlah anak-anak kalian di waktu maghrib karena pada saat itu syaitan sedang berkeliaran." Ini menunjukkan bahwa waktu maghrib bukan waktu biasa. Bahkan makhluk gaib pun bergerak karena kekuatan spiritual waktu tersebut.
Maka jika kita bisa menyisipkan 3 surah agung di waktu maghrib, bukan hanya syaitan menjauh, tapi cahaya langit pun akan mendekat. Hati kita akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih damai. Bayangkan suasana setelah maghrib, angin yang lembut, langit yang merah jingga perlahan menjadi biru tua, suara azan baru saja bergema, dan kamu duduk di tempat sholatmu, membuka mushaf, dan mulai membaca surah pertama. Pelan, mengalir, menyentuh, dan setiap huruf yang kamu baca, dicatat sebagai pelindung akhirat. Itu bukan sekadar ibadah, tapi sebuah deklarasi, sebuah pernyataan di hadapan langit bahwa kamu siap menjemput kemuliaan. Sahabat Asy-Syifa, di zaman ini, terlalu banyak manusia yang mengejar dunia sampai tua, tapi lupa mengejar akhirat meskipun sudah dekat ajalnya. Kita sibuk memperpanjang umur dengan obat, tapi lupa memperpanjang amal dengan ibadah. Kita takut sakit, tapi tidak takut kosongnya hati. Maka 3 surah ini datang sebagai solusi, sebagai cahaya baru, bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk semua yang ingin memulai kembali. 3 surah yang insya Allah, jika dibaca setiap malam setelah maghrib, akan membawa keberkahan luar biasa. Dalam kehidupan sekarang, dan di kehidupan yang jauh lebih kekal. Apakah 3 surah itu? Tenang, kita akan bahas satu persatu di bagian selanjutnya. Kita akan bedah rahasia di balik keutamaannya. Kita akan kupas makna dan fungsinya. Dan kita akan lihat bagaimana surah ini bekerja bukan hanya di dunia, tapi juga di alam barzakh dan akhirat nanti. Namun sebelum lanjut, mari kita ambil satu momen untuk refleksi. Diam sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada dirimu, sudah berapa malam aku lewatkan tanpa membaca Al-Quran? Sudah berapa maghrib yang aku biarkan kosong dari ayat langit? Dan jika hari ini adalah malam terakhirku, apakah cukup bekalku? Kalau hatimu terasa hangat saat mendengar ini, kalau air matamu mulai terasa di pelupuk mata, itu bukan karena kata-kata ini menyentuhmu, tapi karena ruhmu sedang menanggapi panggilannya. Dan jika kamu merasakannya, jangan ragu untuk mengetik angka 77 di kolom komentar. Karena itu bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kamu siap menjemput perubahan. Bahwa kamu ingin hatimu terhubung dengan langit, dan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sahabat Asy-Syifa, jangan pernah anggap kecil amalan yang dilakukan dengan hati yang besar. 3 surah ini akan membuktikan bahwa sesuatu yang ringan di dunia bisa menjadi berat di akhirat. Kita akan mulai dengan surah pertama di bagian kedua. Surah yang menjadi pembela di alam kubur. Surah yang memiliki 30 ayat tapi efeknya bisa menyelamatkan dari siksa yang mengerikan. Dan pastikan kamu tetap bersama kami, karena ini bukan sekadar video, tapi perjalanan. Dari gelapnya dunia menuju terang akhirat. Dari kebiasaan kecil menuju ganjaran besar. Kita akan lanjutkan di bagian 2. Bersiaplah menyambut pembela yang akan bersaksi atas namamu di hadapan Rabbul Alamin. Sampai jumpa di kelanjutannya, karena ini baru pembuka dari kisah cahaya yang akan mengubah malam-malammu. 3 surah yang siap membelamu di hari ketika semua diam. Sahabat Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah tetap membersamai hingga bagian ini. Kalau kamu masih di sini, artinya hatimu tidak main-main. Kamu serius ingin mencari bekal. Dan semoga langkah ini menjadi saksi kebaikan yang akan menuntunmu pada husnul khatimah. Di bagian sebelumnya kita sudah bicara tentang makna usia 50 dan kenapa waktu maghrib adalah momen yang sangat spesial untuk memulai perubahan. Sekarang, tibalah kita di bagian inti. Pembahasan yang ditunggu-tunggu. 3 surah yang jika kamu baca setelah maghrib, maka insya Allah, surah ini akan menjadi tamengmu di padang mahsyar. Sebelum kita sebutkan satu persatu, bayangkan sejenak kondisi mahsyar. Tempat semua manusia dikumpulkan. Tak ada pangkat, tak ada gelar. Raja dan rakyat berdiri sejajar. Semua dalam ketakutan. Semua menunduk. Matahari didekatkan. Panas membakar kulit. Lidah keluh. Keringat bercucuran. Pada saat itu, siapa yang bisa membela kita? Siapa yang bisa bicara saat lisan kita dikunci? Siapa yang akan maju membela kita dari siksa? Dan jawabannya bukan orang tua, bukan anak, bukan pasangan, tapi amal. Dan di antara amal-amal itu, ada surah-surah tertentu yang akan bersuara. Mereka tidak akan diam, mereka akan berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Ya Rab, ini hamba yang selalu membacaku. Jangan biarkan dia sendirian hari ini." Inilah 3 surah yang dimaksud.
Pertama, Surah Al-Mulk, surah ke-67, terdiri dari 30 ayat. Bukan surah panjang, tapi manfaatnya luar biasa. Rasulullah bersabda, ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada seseorang hingga ia diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Surah ini dikenal juga sebagai pencegah azab kubur. Bayangkan ketika ruh kita ditanya oleh malaikat, tubuh membisu, tapi tiba-tiba datang surah Al-Mulk. Ia berkata, saya tidak akan diam. Saya akan bela dia, karena ia membacaku setiap malam. Dan yang lebih indah lagi, surah ini tidak hanya membela di kubur, tapi juga terus menyertai hingga ke mahsyar. Ia menjadi teman dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Maka siapa saja yang menjadikan surah ini bagian dari rutinitas malamnya, terutama setelah maghrib, maka ia telah menanam tameng yang sangat kokoh. Tameng yang tidak bisa ditembus oleh siksa. Kalau kamu ingin memulai dari sesuatu yang ringan tapi berdampak besar, mulailah dengan Al-Mulk. Bacalah dengan penuh penghayatan, bukan karena sekadar ingin selesai, tapi karena ingin selamat. Kedua, Surah Al-Waqiah, surah ke-56. Surah ini berbicara tentang hari kiamat secara mendalam, tentang 3 golongan manusia, tentang pembagian derajat, tentang siapa yang selamat dan siapa yang celaka. Tapi ada satu keistimewaan luar biasa dari surah ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan mengalami kemiskinan selama hidupnya, hadis riwayat Baihaqi. Namun bukan hanya rezeki dunia yang dijanjikan. Al-Waqiah juga memuat peringatan yang keras dan jelas tentang akhirat. Ini bukan sekadar surah penarik rezeki. Ini adalah surah yang mengguncang jiwa, menyadarkan manusia bahwa hidup tidak abadi. Surah ini mengajarkan bahwa manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, As-Sabiqun, yaitu golongan yang paling dahulu dalam beriman dan beramal. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kedua, Ashabul Yamin, yaitu golongan kanan. Mereka juga selamat. Ketiga, Asyabusi Shimal, golongan kiri. Mereka inilah yang celaka. Sekarang kita tanya pada diri sendiri, kita termasuk yang mana? Jangan-jangan kita selama ini merasa aman, padahal kita belum tentu masuk golongan kanan. Dengan membaca Al-Waqiah setiap malam, terutama setelah maghrib, kita sedang menyiapkan diri untuk tidak tergolong ke dalam golongan kiri. Kita sedang mengetuk pintu surga dari sekarang. Dan jangan salah, Al-Waqiah juga memiliki efek menenangkan batin. Membacanya setelah maghrib akan membuat malam terasa lebih ringan. Tidur menjadi lebih dalam, mimpi menjadi lebih jernih. Karena hati yang bersih dari akhirat, akan membawa ketenangan dunia. Ketiga, Surah Yasin, surah ke-36, disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa membaca Yasin di malam hari akan memberi keberkahan luar biasa. Salah satunya, mengundang malaikat rahmat untuk datang ke rumah. Surah ini juga dikenal sebagai pengantar ruh. Banyak tradisi di dunia Islam yang membaca Yasin saat seseorang sedang dalam sakaratul maut. Karena ayat-ayatnya menyentuh hati, menenangkan ruh, dan menguatkan iman. Tapi Yasin juga memberi manfaat besar bagi yang masih hidup. Surah ini menyapa hati yang keras, menyentuh hati yang kering, dan menghidupkan iman yang mulai pudar. Bayangkan membaca surah Yasin setelah maghrib. Suara lembutmu melantunkan ayat-ayat penuh cinta, dan langit menyimak, malaikat mencatat, dan Allah meridhoi. Yasin bukan hanya pengantar orang meninggal, tapi pengantar hati yang ingin hidup kembali dalam iman. Sahabat Asy-Syifa, 3 surah ini bukan sekadar bacaan, tapi senjata spiritual, tameng ruhani, penjaga malam, dan pembela sejati. Jika kamu membacanya secara rutin setelah maghrib, kamu sedang membangun benteng besar yang tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat terlihat oleh langit. Dan hebatnya, kamu tidak perlu waktu lama. 3 surah ini bisa dibaca dalam waktu kurang dari 30 menit. Tapi dampaknya bisa bertahan sampai akhir hayat. Dan jika kamu istiqomah, bukan hanya kamu yang akan merasakannya, tapi juga keluargamu. Rumahmu akan dipenuhi cahaya, anak-anakmu akan terjaga dari kejahatan, rezekimu akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Karena siapa yang menjaga ayat-ayat Allah, maka langit pun akan menjaga hidupnya. Sahabat Asy-Syifa yang insya Allah selalu diberi keberkahan. Kalau kamu ingin memulai kebiasaan ini, ajak juga orang-orang terdekat. Kirimkan video ini kepada mereka.
Beritahu mereka, bahwa ada 3 surah yang siap membela kita nanti. Kita tidak tahu siapa yang wafat duluan. Tapi kita bisa saling menguatkan dari sekarang. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, ketik angka 77 di komentar. Itu angka kita. Satu angka kecil tapi bisa menjadi simbol niat besar. Niat untuk berubah, niat untuk mendekat, dan niat untuk terus mencintai Al-Quran. Dan kalau kamu sudah terbiasa membaca salah satu dari 3 surah ini, ceritakan juga di komentar. Biar sahabat-sahabat yang lain bisa terinspirasi. Kita tidak sedang pamer, tapi sedang menularkan cahaya. Sahabat Asy-Syifa, perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu bagian lagi yang akan membuka rahasia kenapa waktu maghrib adalah waktu terbaik untuk membaca 3 surah ini. Bukan hanya dari sisi keutamaannya, tapi juga dari sisi spiritualitasnya. Kita akan belajar bagaimana cara membiasakan diri, bagaimana menata niat, dan bagaimana agar hati tidak bosan. Karena bacaan yang dibaca tanpa hati, hanya akan menjadi suara tanpa makna. Tapi bacaan yang disertai cinta, akan menjadi cahaya yang menembus langit. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Bersiaplah menerima pancaran hikmah yang akan mengubah malam-malammu menjadi ladang pahala. Kenapa harus setelah maghrib? Waktu yang didoakan langit. Sahabat Asy-Syifa yang selalu menyisihkan waktu untuk hati, yang tak pernah lelah mencari cahaya di tengah dunia yang makin gelap. Terima kasih karena kamu masih terus bersama di perjalanan ini. Ini bukan sekadar tontonan, tapi perjalanan jiwa. Sebuah langkah untuk kembali menyentuh langit dari tempat paling sederhana. Dari kamar yang sunyi, dari musola rumah, dari lantunan lirih yang bahkan mungkin tidak terdengar oleh telinga tetangga. Tapi yakinlah, suara itu terdengar sampai ke langit ketujuh. Dan siapa sangka, langkah kecilmu untuk tetap menyimak hingga bagian ketiga ini bisa menjadi bagian dari amal besar yang suatu hari akan menyelamatkanmu di saat semua orang terdiam dan tak ada yang mau mengulurkan tangan. Sahabat Asy-Syifa, sebelumnya kita sudah bahas tentang usia 50 sebagai panggilan langit. Kita juga sudah mengenal 3 surah agung, Al-Mulk, Al-Waqiah, dan Yasin. Surah-surah yang siap membelamu saat dunia telah lenyap dan ruhmu menanti keputusan sang raja. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Kenapa harus dibaca setelah maghrib? Kenapa bukan setelah subuh, zuhur, atau sebelum tidur? Jawabannya bukan asal-asalan. Ada rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Bahwa waktu maghrib adalah pintu yang membuka 2 dunia sekaligus. Waktu yang sangat pendek, tapi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya syaitan bertebaran saat matahari terbenam. Maka tahanlah anak-anak kalian di waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika syaitan mulai menyebar saat maghrib, maka ini bukan waktu biasa. Ini waktu transisi, dari siang menuju malam, dari riuh menjadi tenang, dan transisi selalu membawa energi, baik positif maupun negatif. Kalau kamu isi waktu maghrib dengan hal sia-sia, maka yang datang adalah gelisah. Tapi kalau kamu isi dengan Al-Quran, terutama 3 surah tadi, maka yang datang adalah rahmat. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh obat tidur manapun. Kedamaian yang tidak bisa ditukar oleh harta sebesar apapun. Coba kamu perhatikan, betapa heningnya dunia setelah azan maghrib berkumandang. Langit berubah warna, udara mulai dingin, suara azan menyisakan gema. Itulah waktu paling strategis untuk menyapa rohmu. Karena di saat itu, hati lebih tenang, pikiran lebih lapang, dan dosa lebih mudah dilarutkan. Dan bukan hanya itu, dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa waktu maghrib adalah pembuka malam. Dan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka siapa yang memulai malamnya dengan Quran, ibarat membuka pintu untuk dijemput rahmat sampai subuh. Bayangkan, dari maghrib kamu membaca Al-Mulk, lalu lanjut Al-Waqiah, kemudian Yasin, lalu tidur dengan hati yang dibasahi zikir. Malaikat rahmat akan datang, malaikat penjaga malam akan mencatat amal. Dan ruhmu akan tenang seperti bayi yang ditimang oleh ibunya. Sahabat Asy-Syifa, ada banyak amalan yang besar, tapi tidak semua bisa istiqomah. Tapi 3 surah ini adalah jalan termudah untuk amalan luar biasa. Dan waktu maghrib menjadikannya lebih kuat. Karena waktu ini sering diabaikan oleh manusia, tapi dijaga oleh langit. Rasulullah juga memperbanyak doa di waktu antara maghrib dan isya. Karena waktu itu, gerbang malam masih terbuka dan malaikat berganti shift.
Malaikat sore naik ke langit membawa laporan harianmu. Dan malaikat malam turun untuk mencatat halaman baru amalmu. Kalau kamu membuka malam dengan Al-Quran, laporan malaikat yang naik ke langit adalah suara Quranmu. Dan laporan malaikat yang baru datang adalah, dia memulai malamnya dengan membaca kitabmu, ya Rab. Itu bukan hal kecil, itu bisa menjadi sebab hidupmu berubah. Penyakitmu diberi kesembuhan, hutangmu dimudahkan, doamu dikabulkan, karena kamu memulai malam dengan sesuatu yang disukai oleh Allah. Dan malam adalah waktu kesunyian yang paling jujur. Tidak ada pencitraan di malam, tidak ada gaya-gayaan, yang tersisa hanya kamu dan Robmu. Maka membaca 3 surah ini setelah maghrib adalah bukti bahwa kamu tidak main-main dengan waktu yang diberikan. Kamu sedang bersiap, kamu sedang memperkuat benteng, kamu sedang mengisi malam dengan cahaya, bukan kesia-siaan. Sahabat Ashifa, bayangkan kalau kamu sudah menjalani rutinitas ini selama seminggu. Apa yang terjadi? Tidurmu lebih nyenyak, pikiranmu lebih jernih, dan hati terasa lapang. Tiba-tiba rasa syukur bertambah, dan amarah berkurang. Bahkan jika kamu sudah usia 50 ke atas, kamu akan merasa bahwa tubuhmu yang mulai melemah justru jadi alat untuk lebih fokus kepada akhirat. Karena tenagamu mungkin berkurang, tapi pahalamu bisa terus mengalir dari satu kebiasaan kecil ini. Dan jika kamu istiqomah, insya Allah, Surah Al-Mulk akan menyelamatkanmu dari siksa kubur. Surah Al-Waqiah akan membukakan pintu rezeki. Surah Yasin akan menenangkan ruhmu saat nyawa dicabut. Lalu di padang mahsyar, ketika semua membisu, 3 surah ini akan maju. Mereka bersaksi atas namamu. Mereka berkata, dia membacaku setiap malam, izinkan aku membelanya. Sahabat Ashifa yang dirindukan langit, apalagi yang kita tunggu? Kita sering mencari amalan yang rumit, padahal ada yang mudah, tapi luar biasa. 3 surah ini bisa dibaca dalam waktu 25-30 menit. Tapi pahalanya bisa menghapus dosa, membuka jalan surga, dan mengubah arah hidup kita yang tadinya penuh beban menjadi penuh berkah. Jangan tunda lagi. Kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, mulailah malam ini. Buka mushaf, cari surah Al-Mulk, lalu lanjut Al-Waqiah, kemudian tutup dengan Yasin. Kalau belum hafal, baca pakai mushaf. Kalau belum lancar, dengarkan lewat audio. Yang penting hatimu terhubung, yang penting jiwamu ikut meresap. Karena bukan kecepatan bacaannya yang penting, tapi keikhlasan niatmu yang akan berbicara di akhirat nanti. Dan jangan lupa, ajak orang-orang terdekat. Ajak suami, istri, orang tua, anak-anak. Bangun budaya Qurani di rumahmu. Biar rumahmu bukan hanya tempat tidur, tapi tempat turunnya rahmat. Biar rumahmu bukan hanya tempat makan, tapi tempat malaikat menyaksikan keluarga yang sedang beribadah. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, 77. Itu angka simbolik kita, angka yang menandakan kamu ingin mengalirkan energi positif dari langit ke bumi. Dan energi itu akan terus berlipat saat niatmu tulus untuk mengubah hidup jadi lebih bermakna. Kita tidak tahu kapan ajal datang, tapi kita bisa memilih, mau disambut dengan kosongnya amal, atau dengan 3 surah yang berdiri gagah menjadi pembela. Jika kamu membacanya setelah maghrib, itu bukan hanya ibadah, tapi itu adalah perjanjian cinta antara kamu dan Robmu, bahwa kamu ingin kembali dengan baik, bahwa kamu ingin dikenali oleh malaikat sebagai hamba yang memuliakan Al-Quran. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah mendampingi sampai bagian ketiga ini. Dan ingat, perjalanan kita belum selesai, karena masih ada bagian kesimpulan yang akan menegaskan betapa luar biasanya kekuatan kecil ini. Kita akan simpulkan semua pelajaran dan menjadikannya pegangan yang bisa kamu bawa sepanjang hidup. Dan jangan lupa, bantu share video ini ke orang-orang terkasih. Kamu tidak pernah tahu, mungkin satu klikmu akan menyelamatkan seseorang di mahsyar nanti. Kita lanjutkan ke bagian terakhir. Bagian yang akan merangkum semuanya dalam satu pelita jiwa. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah. Kita akhirnya tiba di titik paling penting dari perjalanan panjang kita dalam video kali ini. Kalau kamu sudah mendengarkan dari awal sampai titik ini, percayalah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa pilihan yang tengah dibimbing langsung menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup setelah usia 50 tahun. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Terima kasih karena hatimu masih mau disentuh oleh ayat-ayat cinta dari langit.
Terima kasih karena kamu membiarkan hatimu terbuka untuk memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi juga tentang apa yang akan datang. Dan sekali lagi, ingat baik-baik, kehadiranmu di video ini bukan kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Setiap klik, setiap detik yang kamu habiskan di video ini, bisa jadi adalah langkah awal dari hidayah besar yang Allah ingin hadiahkan padamu. Jadi, jika hatimu sempat bergetar selama mendengarkan narasi ini, ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukurmu atas energi positif yang baru saja kamu dapatkan. Karena siapa tahu, komentar singkatmu itu akan mengetuk pintu hati orang lain yang sedang putus asa. Mari kita tarik kembali benang merah dari perjalanan tadi. Di bagian pertama, kita membahas betapa istimewanya fase usia 50 tahun. Bukan sekadar angka, bukan sekadar ulang tahun yang makin sunyi, tapi sebuah alarm surgawi yang mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini tidak lagi luas seperti dulu. Kita belajar bahwa di usia ini, kita tak bisa lagi main-main dengan waktu. Kita bukan lagi remaja yang bisa menunda-nunda taubat atau menolak panggilan langit dengan alasan belum siap. Di usia 50, kita sedang diberi panggilan untuk naik kelas. Naik ke tingkatan hamba yang lebih sadar, lebih khusyuk, lebih siap pulang ke kampung akhirat. Lalu di bagian kedua, kita membedah satu persatu 3 surah agung yang seolah menjadi hadiah dari langit untuk orang-orang seusia kita. Surah Yasin, Surah Al-Waqiah, dan Surah Al-Mulk. 3 nama yang bukan asing, tapi sering kita sepelekan. Kita pelajari bagaimana Surah Yasin bisa menjadi penerang jalan saat sakaratul maut. Kita disadarkan bahwa Al-Waqiah adalah magnet rezeki bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga ketenangan batin. Dan kita diingatkan bahwa Al-Mulk bukan sekadar bacaan sebelum tidur, tapi juga pembela di padang mahsyar, saat mulut terkunci dan amal bicara. Masing-masing surah ini punya tugas spiritual yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tapi juga di fase yang paling menentukan, akhirat. Sahabat Ashifa, coba renungkan ini sejenak. Dalam hidup kita, sudah berapa kali kita membaca berita duka? Sudah berapa kali kita menghadiri pemakaman? Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, kalau aku yang dipanggil duluan, sudah siapkah aku? Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Dan video ini, sejak awal sampai titik ini, sebenarnya sedang membimbingmu untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Bayangkan suasana maghrib, langit mulai memerah, azan berkumandang, dan kamu yang sudah berumur 50 tahun, memilih untuk tidak sibuk dengan berita, bukan sibuk di warung kopi, bukan sibuk scroll TikTok. Tapi kamu memilih mengambil mushaf, membuka lembar pertama surah Yasin, dan membacanya perlahan dengan hati yang lapang. Lalu dilanjutkan Al-Waqiah, dan ditutup dengan Al-Mulk. Tak perlu banyak, cukup istiqomah. Karena keistiqomahan adalah jalan para wali. Dan tahu tidak, saat kamu membaca ayat-ayat itu, ada malaikat yang mencatat. Ada ruh-ruh dari langit yang menyimak. Bahkan bisa jadi, di sisi Arsy, disebut namamu sebagai hamba yang sedang berusaha kembali. Kamu mungkin tidak merasa istimewa, tapi di mata langit, kamu sedang melakukan sesuatu yang menggetarkan alam semesta. Sebagian orang menunggu mukjizat, menunggu perubahan hidup lewat hal besar. Padahal, dalam Islam, mukjizat itu sering datang dalam bentuk yang kecil, tapi istiqomah. Seperti membaca 3 surah ini setiap maghrib. Tidak kelihatan besar, tidak diliput media, tidak viral. Tapi efeknya, bisa menyelamatkanmu dari kubur yang gelap. Bisa menjadi pembela saat semua manusia mencari cahaya. Sahabat Ashifa, kehidupan ini bukan perlombaan siapa yang paling kaya. Bukan juga tentang siapa yang paling banyak followersnya. Tapi ini adalah perlombaan siapa yang paling banyak bekalnya. Dan bekal terbaik itu bukan emas, bukan rumah mewah, tapi ayat-ayat suci yang pernah kamu baca dalam sepi, dalam sunyi, saat orang lain sibuk mengejar dunia. Di usia 50 tahun, badan memang mulai melemah. Tapi jangan biarkan ruhmu ikut lemah. Jangan biarkan semangatmu padam. Jangan biarkan malam-malammu kosong tanpa zikir. Karena orang yang sudah masuk usia emas, justru sedang diberi peluang untuk menuai pahala tanpa batas. Semakin banyak kita membaca 3 surah tadi, semakin kuat pula pertahanan kita nanti di hadapan Allah. Dan kamu tahu apa yang paling menggetarkan dari semua ini? Saat kita membaca Al-Mulk, lalu kelak di padang mahsyar, ia datang,
bersujud di hadapan Rabb semesta alam dan berkata, "Ya Rabb, hamba-Mu ini dulu membaca aku di malam-malam sunyinya. Dia menjadikan aku teman tidurnya. Maka izinkan aku membelanya hari ini." Itu bukan dongeng, itu janji yang nyata, dan kamu bisa menjadi bagian dari keajaiban itu. Maka jangan menunggu waktu yang lebih sempurna. Karena waktu terbaik itu adalah sekarang. Tidak ada garansi kita hidup sampai minggu depan. Tapi ada garansi dari Allah, bahwa siapa yang menjaga ayatnya, akan dijaga pula olehnya. Dan menjaga itu bukan soal hafal, tapi soal cinta. Cinta yang diwujudkan dengan membaca 3 surah itu setiap setelah maghrib, atau minimal seminggu sekali dengan hati yang penuh harap. Sahabat Ashifa, di akhir video ini, aku ingin mengajak kamu merenung dalam satu pertanyaan saja. Jika besok kau berdiri di padang mahsyar, lalu Allah bertanya padamu, apa bekal yang kau bawa? Bisakah kamu dengan tenang menjawab, aku punya surah Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk yang setiap malam ku baca dengan cinta? Jika jawaban itu bisa kau ucapkan dengan yakin, maka kau sedang berjalan di jalan para pencinta akhirat. Dan bila video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Sebarkan ke orang tua, ke sahabat, ke keluarga yang usianya sudah masuk 50 ke atas. Karena siapa tahu, lewat tanganmu, ada nyawa yang terselamatkan. Ada kubur yang jadi lapang. Ada padang mahsyar yang jadi penuh cahaya. Ketik 77 di kolom komentar untuk energi positif. Sebarkan kebaikan, dan semoga kamu menjadi sebab hidayah bagi banyak orang. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa. Jaga hatimu, jaga sholatmu, jaga hubunganmu dengan Al-Quran. Karena di akhirat nanti, hanya itu yang bisa jadi teman sejatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.